البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas pernyataan Imam At-Tahawi, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah. Berpandangan tentang sahnya salat dan tetap diperintahkannya salat berjamaah di belakang setiap imam, baik dia itu seorang yang saleh ataupun seorang yang toleh, yaitu seorang yang jahat, zalim, pelaku maksiat, selama itu masih dalam cakupan ahlul qiblah, masih kategori muslim. Dan bahkan berpandangan tidak bolehnya salat di belakang imam yang zalim, imam yang pelaku maksiat. Ini termasuk prinsip dari apa? Ahlil bid'ah. Ini harus dipahami. Cuman bukan berarti di sini seorang muslim sembarangan dalam memilih imam untuk salatnya. Karena telah kita lewati kemarin, bahwasanya keadaan-keadaan di mana seorang bermakmum pada imam yang buruk keadaannya, imam yang zalim keadaannya, ketika tidak memungkinkan untuk mendapatkan imam yang lebih bagus, imam yang istiqamah. Adapun ketika mendapatkan imam yang istiqamah, imam yang bagus, maka tentunya dia berusaha memilih itu, mengupayakan untuk bermakmum di belakangnya. Dan kemarin juga disisipkan pembahasan fiqhiyah berkaitan dengan salahnya imam di dalam salatnya. Apakah kesalahan tersebut berpengaruh pada makmumnya? Sebagai contoh misalnya imam salat dalam keadaan tidak berwudu. Imam ini baru sadar kalau dia tadi belum wudu setelah salat. Maka bagaimana keadaan salatnya makmum Muhammad? Sah secara mutlak? Sah jika bagaimana dan tidak sah jika bagaimana? Sah apabila makmum tersebut tidak tahu bahwasanya imam salatnya tidak berwudu, dan tidak sah kalau dia tahu imamnya belum berwudu. Baik. Tapi kemungkinan kedua kecil lah, karena kalau dia tahu ya dia akan mengingatkan imamnya. Misalnya tahu tadi ngomong-ngomong tahu dia suaranya dud sebelum sholat misalnya, kentut. Tahu ini makmum, imamnya sudah kentut, ngobrol tiba-tiba iqamah langsung berdiri salat, belum berwudu. Maka salat makmum tidak sah. Dan si imam juga tidak sah, wajib mengulangi salatnya. Sekarang kita lanjutkan.
Wa qawluhu wa 'ala man mata minhum ay wa nara as-salata 'ala man mata minal amrari wal fujjar. Wa in kana yustathna min hadzal 'umumil bughatu wa qatta'ut tariq. Wa kadza qatilu nafsihi. Khilafan li Abi Yusuf. Perkataan Tahawi, dan kami berpandangan untuk menyolati jenazah siapa saja yang mati dari kalangan ahli kiblat. Yang dimaksud dengan ahli kiblat, apa itu maksudnya? Ilhan yang masih muslim. Naam. Jadi di antara keyakinan ahli sunnah, akhwan, kita tetap menyolati siapa saja yang mati dari kalangan kaum muslimin. Naam. Maka dikatakan oleh Imam At-Tahawi, wa naras salata 'ala man mata minal amrari wal fujjar. Kami berkeyakinan untuk menyolati, ya, siapa saja yang mati, baik itu orangnya bagus agamanya ataupun orang-orang yang fajir, orang yang jahat, orang-orang yang pelaku maksiat. Selama dia masih muslim. Wa in kana yustatsna min hadzal umum al-bughah wa qatta'ut tariq. Walaupun dikecualikan dari keumuman ini al-bughah, para pemberontak. Muslim tapi memberontak pada penguasa yang sah. Wa qatta'ut tariq, para penyamun. Apa penyamun itu? Akmal. Penyamun itu apa? Apa? Tahu enggak? Mujahid? Hah? Apa Fadil? Hah? Penjilat. Penyamun apa? Bahasa lainnya apa coba? Kemampuan bahasa Indonesianya juga perlu ditingkatkan. Apa Abdul Razak? Apa Ilhan? Hah? Apa? Pengadu domba. Penyamun itu perampok. Ya, perampok. Perampok. Qatta'ut tariq bahasa Arabnya, yaitu tukang mutus jalan. Maksudnya apa? Karena kalau ada orang lewat kemudian dirampok sehingga apa? Terputus jalannya. Disebut istilah Arabnya qatta'ut tariq. Kalau antum artikan secara apa? Secara harfiah ya bingung. Para pemutus jalan nanti, yang suka memperbaiki jalan masuk. Pak polisi masuk ini. Maksud qatta'ut tariq yaitu para perampok. Fakadza qatilu nafsi, demikian pula orang yang bunuh diri. Berbeda dengan Abi Yusuf dalam masalah ini. La syahid. Yang dia itu bukan orang yang mati syahid. Khilafan li Malik wa Syafi'i rahimahumullah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i rahimahumullah. Ala ma 'urifa fi mawdhi'ih. Sesuai pada tempat-tempat yang diketahui menyebutkan tentang permasalahan ini, ya kawan. Tayyib. Dalam kalimat ini, ya kawan, maksudnya hukum umum kita tetap apa? Menyolati jenazah muslim. Ya, kalau mendapati jenazah muslim tetap disyariatkan untuk menyolatinya.
Nah, dan kata beliau dikecualikan. Yang hendaknya ditinggalkan dari menyolati jenazah muslim adalah para pemberontak, para perampok, dan orang yang bunuh diri. Nah, ini tidak perlu disolati oleh keumuman kaum muslimin, walaupun hendaknya ditugaskan sebagian kecil dari kaum muslimin untuk untuk menyolatinya demi menggugurkan fardu kifayah, tapi tidak dinampakkan secara jelas agar agar menjadi pelajaran, bagi kaum muslimin yang lain, bahwasanya ini orang yang seperti itu keadaannya, tidak akan disolati oleh banyak kaum muslimin. Bukan orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Tidak dikecualikan dari menyolati orang yang mati syahid. Tapi yang sahih, akhwan, berhubungan dengan para syuhada, orang yang mati syahid apabila matinya adalah syahidul ma'rakah, yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan, bukan yang mati syahid secara hukum dikarenakan kejatuhan, reruntuhan atau karena tenggelam. Ini kan juga dihukumi mati syahid, akhwan. Tapi mati syahid secara hukum. Adapun mati syahid yang dimaksud di sini itu syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan perang. Yang sahih tidak perlu disolati. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati para syuhada Uhud. Dan ini mayoritas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para syuhada. Nabi tidak menyolati mereka. Baik. Adapun kalau sesekali mau menyolati syuhada, ikhwan, orang yang mati syahid di medan perang, maka diperbolehkan, masyru', tetap disyariatkan juga, sebagaimana dalam hadis Syaddad ibn Minhal yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Di situ menunjukkan disyariatkannya menyolati jenazah orang yang mati syahid di medan perang. Cuman ini kondisi kondisi yang jarang. Paling banyaknya dalam contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyolati. Jadi itu perincian berkaitan dengan menyolati orang yang mati syahid, ikhwan, karena peperangan. Jadi yang banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati. Tapi pada beberapa kondisi beliau pernah menyolati, menunjukkan menyolati disyariatkan, tapi yang paling banyaknya tidak menyolati. Karena mereka orang-orang yang utama yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Para syuhada. Adapun orang-orang yang mati syahid selain syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid tapi secara hukumnya saja. Secara hukumnya saja, yaitu dari mereka yang tertimpa reruntuhan, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena karena tenggelam. Baik. Maka mereka di dunia tetap disolati. Ya, tetap wajib untuk disolati. Qala lakina syekha innama saqa hadha li bayani anna la natruku as-salata ala man mata min ahli al-bid'ah wal fujuri la lil umumil kulli. Akan tapi sini Syekh hanyalah menyebutkan perkataan tadi untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak meninggalkan dari menyolati jenazah orang yang mati dari kalangan ahli bid'ah maupun ahli maksiyah.
Ini untuk membantah siapa kira-kira? Membantah semisal orang-orang apa kira-kira? Mukasyah. Kalimat ini untuk membantah siapa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena mereka tidak akan mau menyolati orang yang terjatuh dalam dosa besar. Makanya keyakinan ahli sunnah di sini tetap kita menyolati jenazah kaum muslimin, walaupun dia di dunia hidupnya pernah melakukan kebid'ahan atau kemaksiatan. Baik. Ini tujuan beliau bukan untuk menunjukkan keumuman secara keseluruhan. Karena pada beberapa kondisi ikhwan dan pada sebagian orang ketika mendapati jenazah dari orang-orang fajir atau pelaku bid'ah, utama baginya untuk meninggalkannya, untuk tidak menyolatinya. Ini pada sebagian orang, misalnya dia seorang pemimpin, dia seorang alim yang dipanuti. Dan sesekali pada beberapa kondisi jenazah diutamakan untuk tidak menyolati. Misalnya ini jenazah ahli bid'ah, dia tidak menyolati sehingga kaum muslimin yang lain mengambil pelajaran. Ini boleh. Qala walakinnal mudhhiruna lil islami qisman, imam mu'minun wa imam munafiq. Faman 'alima nifaquhu lam tajziz salatu 'alaihi wal istighfaru lah. Akan tapi perlu diketahui bahwasanya orang yang menampakkan keislaman itu ada dua jenis. Pertama mukmin, kedua munafik. Ini yang menampakkan keislaman. Maka siapa saja yang diketahui kemunafikannya, tidak boleh untuk menyolatinya dan tidak boleh untuk beristighfar baginya, tidak boleh memintakan ampun, tidak boleh disolati jenazahnya. Ini siapa yang seperti ini keadaannya? Syarul, yang tidak boleh disolati padahal dia ngakunya mukmin, ngakunya Muslim. Munafik yang diketahui kemunafikannya. Terus yang tidak diketahui bagaimana? Karena orang munafik kan menyembunyikan jati dirinya, ikhwan. Kata beliau, wa man lam yu'lam dzalika minhu sulli alaihi. Dan siapa saja yang tidak diketahui kemunafikannya, ya tetap disolati sesuai dengan hukum zahirnya. KTP-nya muslim, ya muslim. Sebagaimana kita misalnya, ikhwan, mendapatkan berita kematian seseorang, kita tidak tahu bahwasanya dia itu orang yang meninggalkan salat. Ya kita hukumi hukum asal bahwasanya yang namanya muslim keumumannya menunaikan salat. Kecuali ada berita bahwasanya si fulan tidak salat, si fulan orang yang meninggalkan salat. Nah ini kita tidak boleh menyolatinya. Qala fa idza 'alima syakhsun nifaqa syakhsin lam yusallihu 'alaihi wa shalla 'alaihi man lam ya'lam nifaqah. Sehingga ya ini perhatikan bagus faedah ini. Sehingga apabila seseorang mengetahui kemunafikan orang lain, maka dia tidak boleh menyolati orang tersebut. Dan yang belum tahu menyolatinya, yang belum tahu kemunafikan orang tadi, ya boleh menyolatinya. Baik. Karena apa? Kemunafikan itu kan sesuatu yang tersembunyi di hati, ya tidak? Sehingga tidak bisa seorang kemudian dalam posisi seperti ini, khanifillah, mengungkapkan secara terang-terangan kepada manusia. Kenapa? Karena kemunafikan sesuatu yang tersembunyi, akan terjadi fitnah besar. Karena apa? Akan terjadi persengketaan ini dan itu. Saya tahunya dia baik, lahirnya baik, orang yang soleh bahkan mungkin. Tapi ada seseorang yang betul-betul mengetahui kemunafikannya dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan misalnya. Apa dalil untuk masalah ini, ikhwan? Wa kana Umar radhiyallahu anhu la yusalli ala man lam yusalli alaihi Hudzaifah.
Dan adalah dulu Umar tidak mau menyolati orang yang Hudzaifah tidak menyolatinya. Tapi menunjukkan bahwasanya Hudzaifah ketika itu tahu si fulan munafik tidak menyolati, tapi dia tidak apa? Tidak memperingatkan yang lain, dia tidak membiarkan yang lain apa? Menyolati, karena masalah nifak, kawan, masalah yang sangat tersembunyi. Dan riwayat ini disebutkan dalam Kasyful Astar. Dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala du'iya Umar li janazah fa kharaja fiha aw yuriduha. Fata'allaqtu bihi. Fa qultu ya Amiral Mu'minin fa innahu min ulaik. Fa qala nashadtuka billahi ana minhum fa qala la. Wala ubarri ahadan ba'dak. Nah, satu kali Umar dipanggil untuk menyolati jenazah. Maka beliau pun keluar untuk menyolatinya. Maka aku pun menahan diri dari menyolatinya. Kemudian aku katakan, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya orang itu termasuk mereka-mereka yang munafik, masuk dalam daftar yang disebutkan Nabi SAW. Maka serta-merta Umar mengatakan, demi Allah, apakah aku termasuk mereka? Lihat bagaimana Umar tawadhu'nya dan khawatirnya terhadap kemunafikan. Padahal dia seorang Amirul Mukminin. Bertanya pada Hudzaifah, apakah aku termasuk dari deretan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi? Ini mukmin, ikhwan, senantiasa khawatir dirinya terjatuh dalam kemunafikan. Faqala, maka Hudzaifah mengatakan, la, dan aku tidak akan membebaskan atau memberitakan seseorang bahwasanya dia bebas dari kemunafikan seorang pun setelah engkau. Jadi di sini penegasan dari Hudzaifah bahwasanya Umar bukan termasuk deretan munafikin. Qala li'annahu kana fi ghazwati Tabuk kana qad arafa fi ghazwati Tabuk qad arafa al-munafiqin. Umar bertanya kepada Hudzaifah dan memperhatikan gerak-gerik Hudzaifah ketika menyolati seseorang dan tidaknya, dikarenakan beliau dulu di perang Tabuk telah mengetahui orang-orang munafikin itu siapa-siapa. Oleh karena itulah Hudzaifah dikenal dengan sebutan apa Hudzaifah? Ya, Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman. Nah, disebut dengan apa karena masalah ini? Nah, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang munafik. Faqad nahaa Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'alal munafiqin wa akhbara annahu la yughfaru lahum biistighfarih. Atau wa akhbara annahu la yaghfiru lahum biistighfarih. Dan Allah telah melarang Rasulnya untuk menyolati orang-orang munafikin, dan Allah khabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni mereka dengan sebab istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Had Ismail yang menunjukkan larangan untuk menyolati orang munafikin. Naam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Jangan engkau menyolati mereka. Jangan engkau menyolati salah seorang pun di antara orang-orang munafikin.
Dan Allah kabarkan bahwasanya istighfar mereka tidak akan istighfar Nabi tidak akan bermanfaat. Mana ayatnya? Kata Abu Umar. Nam in tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Baik. Walaupun engkau mengistighfarkan mereka, memintakan ampunan untuk mereka, maka tidak akan Allah ampuni. Makanya di depan ayat ini, istaghfir lahum aula tastaghfir lahum. Engkau memintakan ampun ataupun tidak, itu sama saja. Tidak akan Allah ampuni orang-orang munafik tersebut. Baik. Wa 'alala dzalika bi kufrihim billahi wa rasulih. Dan Allah sebutkan alasannya kenapa itu dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana kelanjutan ayat tadi. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu karena mereka kufur pada Allah dan Rasulnya. Faman kana mu'minan billahi wa rasulih lam yunha 'anis salati 'alaihi walau kana lahu minadh dhunubil i'tiqadiyyatil bid'iyyati awil 'amaliyyatil fujuriyyati ma lah. Maka siapa saja yang dia itu masih beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak dilarang dari menyolatinya. Bahkan diperintahkan. Walaupun dia itu memiliki dosa-dosa yang berhubungan dengan keyakinan bid'ah, tapi masih muslim, kawan. Memiliki keyakinan bid'ah, tapi masih muslim. Atau dosa-dosa amaliyah, ya, yang berupa kemaksiatan, kejahatan yang dia lakukan. Bal qad amarahu Allah Ta'ala bil istighfari lil mu'minin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan untuk memintakan ampunan bagi kaum mukminin. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah, dan mintakanlah ampun untuk dirimu, untuk dosa-dosamu, dan untuk kaum mukminin dan mukminah. Fa'amarahu subhanahu bitauhid wal istighfar li nafsihi walil mu'minina wal mu'minat. Maka Allah dalam ayat ini perintahkan nabinya untuk menegakkan tauhid, kemudian apa? Beristighfar untuk diri sendiri dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Fatauhidu asluddin wal istighfaru lahu walil mu'minina kamaluh. Nah, sebab istighfar itu adalah apa? Asluddin. Nah, pokok pondasi pada agama ini. Dan istighfar untuk diri sendiri juga untuk kaum mukminin merupakan penyempurnanya. Fadu'a'u lahum bil maghfirati war rahmati wa sairil khairat imma wajibun wa imma mustahabun. Kemudian, ya, mendoakan kaum mukminin, ikhwan. Ini mendoakan kaum mukminin dengan apa? Dengan doa permintaan ampunan dan permintaan rahmat dan doa berisi kebaikan-kebaikan yang lain. Itu hukumnya ada yang wajib, ada yang mustahab. Wa huwa ala naw'ain, dan hal itu terbagi menjadi dua jenis. Am wa khas, yang umum dan khusus. Ammal 'am fa dhahir kama fi hadhil ayat. Adapun doa secara umum itu jelas sebagaimana dalam ayat ini, yaitu apa? Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi mendoakan untuk apa? Kaum mukminin dan mukminat. Wa amma du'aul khas, adapun doa secara khusus, fa shalatu 'alal mayyit. Maka itu berupa salat, menyolati apa? Mayit. Fama min mu'minin yamutu ila waqad umiral mu'minuna an yusallu alaihi salatal janazah. Ini yang sifatnya apa? Wajib.
mendoakan kaum mukminin, memintakan ampunan yang sifatnya wajib, yaitu pada apa? Salat jenazah. Baik. Tidaklah seorang mukmin pun meninggal kecuali kaum mukminin diperintahkan untuk menyolatinya dengan salat jenazah. Wa hum ma'muruna fi salatihim alaihi an yad'u lahu. Dan mereka diperintahkan di dalam salat-salat mereka untuk mendoakan bagi si mayit ini. Kama rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Naam, apabila kalian menyolati mayit maka ikhlaskanlah doa kebagusan untuknya. Ikhlaskanlah doa kebagusan untuknya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya mendoakan bagi mayit akan ketika seseorang menyolati jenazah. Baik. Ya, jadi ini perinciannya. Jadi doa memintakan ampunan dan rahmat bagi kaum mukminin ada dua hukum, ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib yaitu apa? Pada salat jenazah. Nah, karena salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Adapun yang mustahab ini pada keumuman kondisi kita mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin, dan sangat ditekankan sekali apabila mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, terutama orang tua. Nah, orang tua, kemudian apa? Saudara-saudara kita, kerabat kita, juga apa? Juga guru-guru kita, para masyayikh kita. Nah, berikan bagian mereka doa. Dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ikhwan, ketika beliau mengarang kitab Ar-Risalah sesuai dengan permintaan Abdurrahman, siapa? Permintaan siapa? Abdurrahman ibnu Mahdi. Baik, maka Abdurrahman bin Mahdi senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam apa? Salatnya. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.